Ibu, saya ulangi lagi Bu ya. Ada iklan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Summa shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Ya, terlebih yang kita hormati ibu tuan rumah yang berada di pojok. Kenapa di sudut-sudut, Bu? Saya tadi cerita-cerita sama tuan rumah, bertiga kami berempat lah. Kok suitenan ya Bu? Mungkin ustad ya Bu. Bu makan juga, lakuin tadi ini satu-satu. Ini pun ada yang belum datang Pak. Ya wes lah Bu. Ya jadi mudah-mudahan tuan rumah kita sehat semua. Dan tamu undangan ibu bapak, saya nggak kenal sama ibu-ibu, malah ibu ini tadi yang kenal sama saya. Nanya pula ibu ini ustadz yang semalam ya. Aku batin siapa pula ustadz. Rupanya ibu ini memang jamaah Masjid Nurul Iman di dekat tenda biru Rampah Giri. Kebetulan saya kemarin tuh ngisi maulid di sana. Gak bosan ibu kan Bu? Ya nanti ibu-ibu bosan nih kuai lah Ustaz. Malah aku yang bosan nih. Udah ece-ece. Jadi ibu-ibu, ayahanda yang besar tak bisa saya sebutkan gelar, yang kecil tak bisa saya sebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu. Perkenalkan ibu, nama saya Muhammad Ikram Kan Panjaitan. Jadi Panjaitan itu dari ayah, karena orang Batak marga itu dari A. Beda sama orang Minang. Kalau orang Minang marga itu dari emak. Maka kan itu saya taruh itu marga emak saya. Emak saya Bu ditengok diteliti ternyata punya darah India Pakistan. Maka aku mirip Sarukan. Tah mirip dari mananya Ustaz? Dari depan ya Ustaz mirip Sarukan. Dari kiri Amir Khan, dari belakang sambal belajar. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya perdana masuk di arisan keluarga ibunda tuan rumah kita siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah, mendapat rahmat serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, saya tengok jam saya hari ini pukul 12 kurang 15 menit. Saya ceramah nggak usah lama-lama, saya pakai metode ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Jangan ikan sepat, ikan lele, ikan mujair. Udah lambat bertiri-tiri nggak cair-cair. Apanya yang cair saat minumnya? Ibu ini salah tanggap aja. Saya kemana-mana ceramah saya sampaikan, saya nggak pernah Bu mengharap untuk dibayar pakai amplop, saya nggak pernah. Karena saya ingat yang disampaikan guru-guru saya. Saya dulu alumni pesantren di Al-Hashimiyah Kota Tebing Tinggi. Tahun 2014 saya tamat Bu dari sana. Dibilang sama guru saya, Ikram, saya dipanggil. Kamu kalau ada arisan, ada maulid, diundang sama orang, ada nanya, Ustadz berapa bayarannya? Kau bilang sekian, haram, berdosa. Kau mengharap diundang orang untuk dibayar, berdosa, haram. Tapi kata guru saya masih koma, belum titik lagi.
lebih berdosa lagi ikram orang undang ustadz nggak dibayar. Ya itu aku cuma nyampaikan aja. Jangan mentang-mentang gitu langsung pucat tuan rumah. Nyender-nyender pucat, nggak usah dipikirkan kali tuan rumah. Diusahakan aja. Ibunda, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini cantik-cantik ibu-ibunya. Alhamdulillah. Kadang aku nengok ibu-ibu ini ada juga pakai jilbab nih macam-macam. Ada nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Cemana itu Ustaz pakai jilbab, buang heter jilbabnya. Lilit sana terakhir lelet di sini. Lilit. Dah. Udah itu muncul pula atasnya dibuka rambutnya sikit. Ditanya anaknya, Ma, Wah itu kenapa rambutnya pirang? Kan datang mamanya nanya aja itu kencing kudo nah. Pasrah tak rela cemana Ustaz? Dipakainya lah jilbab, tapi dari leher ke bawah terbuka, disingkapnya ke leher. Giliran laki-laki memandangnya ditengok, mata lalai katanya. Jangan nengok-nengok, tapi dia membukanya, itulah jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada, ibu-ibu arisan hari ini cantik-cantik. Ada yang pakai jilbab merah, cantik. Kan? Jauh itu Pak, di sini nggak ada. Jilbabnya cantik-cantik. Maka ada pula jilbab syakaratul maut. Cemana jilbab syakaratul maut Ustaz? Jilbab syakaratul maut nggak beda sama jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi bedanya sedikit, jilbab ini terlalu kencang dililit ke leher. Terakhir waktu jalan pun begini aja. Mau kemana arah undangan? Gak bisa nengok kiri kanan. Pas pula di undangan makannya daging. Daging tuh keras. Gitu dimakan lengket di lehernya. Datang kawan sebelah, mata wak nih kok mendeli aja. Rupanya wawak nih kelolotan daging. Untung dikasih minum. Kalau gak ninggal wak tuh. Tapi emak-emak arisan siang nih gak ada jilbabnya yang macam ini. Betul? Maka cantik hari ini, bersih hari ini, pakai make up, pakai bedak, berdandan untuk siapa? Untuk suami. Kadang ada di luar sana, emak-emak arisan sana bukan sini. Kalau berdandan tuh ya Allah cantik bukan main. Tapi sayangnya untuk wak lokot, untuk wak sangkot. Kalau berdandan pakai minyak wangi Casablanca, semua ditaruhnya di rumah bau koyo. Pas pula jualan kan macam tuan rumah, badan punggung kan pegal ditaruh apitson banyak-banyak. Bapak tuh tanya macam gitu tidur pun di lain ya kan Pak, di ruang tamu tidur. Kenapa? Bau busuk. Tapi emak-emak kita hari ini nggak ada yang macam gitu. Pakaiannya rapi, wangi, pakai jilbab indah. Maka dengan kita memakai jilbab ibu, kita sudah menyelamatkan siapa? Suami kita. Ustadz, jadi kalau kami buka aurat, siapa yang ditarik sama neraka? Yang ditarik sama neraka ada 6. Siapa itu Ustadz? Inilah yang bisa menikahkan kita. Siapa itu Ustadz? Pertama, ayah kandung. Kalau kita nggak pakai jilbab, ayah kandung kita masuk ke dalam neraka. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sedekah, walaupun dia ahli sholat, masuk Pak. Nah, iklan. Kalau TV nggak ada iklannya nggak enak, ada iklan. Aku pun minum lah. Haus juga. 18 Pak, lama dia 18. banjir Pak. Maka yang ditarik oleh neraka ada 6. Salah satunya adalah ayah kandung. Itulah wali yang bisa menikahkan kita. Setelah itu siapa Ustadz? Ayahnya ayah berarti kakek atau atuk. Ayah sudah nggak ada, kakek masih ada. Kakeklah yang bisa mewalikan kita menikah. Dari atas dulu. Ayah kandung, kemudian kakek, ayahnya ayah. Kalau nggak ada ayah, nggak ada kakek, di bawahnya ada abang ayah, ada adik ayah. Kemudian di bawahnya lagi abang kandung laki-laki, adik kandung laki-laki,
maka ada 6. Maka kalau kita perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab keluar rumah ditengok oleh lelaki yang bukan mahram, maka kenapa saya tak mau bersalaman? Bukan saya sombong. Kenapa? Ibu kalau cerai dari suami ibu, nikah kita bisa, maka itu bukan mahram. Jadi yang mahram itu gimana Ustaz? Sebab mahram itu ada 3. Yang pertama karena pernikahan. Contoh Pak Usman menikah sama istrinya, punya anak perempuan. Anak tuh bersentuhan tangan ketika habis wudhu tak batal. Kenapa? Karena Pak Usman ayahnya. Punya pula Pak Usman anak laki-laki, bersentuhan sama istri Pak Usman, enggak batal. Kenapa? Karena ayah kandung. Tapi kalau Pak Usman sama istrinya bersentuhan, batal atau orang? Ada yang bilang batal, ada yang bilang. Kita luruskan setelah iklan berikut ini. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, yang namanya suami istri, umumnya kita di Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Apa itu mazhab, Ustadz? Mazhab itu pendapat. Pendapat yang kita pakai di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i. Suami istri itu karena apa? Menikah. Karena bukan mahram. Kalau suami istri mahram tak boleh menikah. Maka setiap yang disatukan sama pernikahan, bersentuhan seperti ini batal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah wudhu, kalau bersentuhan dengan sengaja batal. Paham? Tapi kalau saya Ustadz dengan anak kandung tak batal. Terus gimana lagi Ustadz? Contoh, karena pernikahan kita punya anak, kita juga punya mertua. Pak Usman dengan mertuanya, berarti dengan emak kandung, ayah kandung istrinya, bersentuhanlah Pak Usman dengan mertuanya, dengan emak kandung istrinya. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Enggak batal. Kenapa? Sampai kapanpun Pak Usman enggak akan bisa menikah sama mertua perempuannya. Kenapa? Karena ada hubungan pernikahan antara dia dengan anaknya. Paham? Yang kedua karena apa? Karena sesusuan. Kalau karena sesusuan nggak bisa menikah. Dan orang yang nggak bisa menikah bersentuhan nggak batal. Contoh, ini ibu punya anak, pas pula ibu sebelah, ya ibu siapa namanya? Bu Jum ini. Bu Jum punya anak. Kebetulan ASI Bu Jum ini tak kencang. Bahkan anaknya itu nggak bisa menyusu dari Bu Jum. Udahlah kak, sini biar aku susukan aja. 3 kali kenyang, anak Bu Jum sudah menjadi darah, sedaging sedarah dengan anak istri Pak Usman. Kenapa? Karena sudah 3 kali kenyang menyusukan anak itu. Maka ibu-ibu jangan sembarangan menyusukan anak. Besar anak itu rupanya CLBK, cucian lama belum kering. Menikahlah orang tuh tak sah nikahnya. Kenapa? Karena sedarah, satu susuan. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena sesusuan, yang ketiga karena nasab. Nasab itu apa artinya Ustaz? Garis keturunan. Contohnya biar enak, Pak Usman menikah sama ibu, sama namanya Irma. Bu Irma menikah sama Pak Usman. Pak Usman tuh yang tak batal wudhu tuh sama siapa saja. Dan Bu Irma tak batal wudhu tuh sama siapa saja. Contoh, Pak Usman punya abang, Pak Usman punya adik, adik Pak Usman ada, abang Pak Usman ada. Mereka ini sama-sama punya anak. Anak adik atau anak abang Pak Usman itu disebut dengan keponaan. Keponaan Pak Usman bersentuh sama Pak Usman yang perempuan gak batal.
apalagi yang laki-laki. Kenapa? Karena sampai kapanpun Pak Usman nggak bisa menikahi keponaannya. Nah, angkat aja Pak HP-nya Pak. HP siapa? HP saya. Bentar Bu, iklan Bu. Usman dengan Bu Irma tidak bisa menikahi keponaannya, maka itulah disebut dengan keponaan mu'abbad. Apa arti mu'abbad? Sampai kapanpun nggak bisa menikahinya. Jadi yang tak batal wudhu itu dari mana ke mana saja. Pak Usman dari jalur Bu Irma ke bawah, ke atas, kalau bersentuh adik ipar batal. Kenapa? Karena Bu Irma kalau misalnya nggak panjang jodoh, bisa bapak nikahi adiknya. Tapi kalau mertua sampai kapanpun nggak bisa kita nikahi. Dari jalurnya, kalau Pak Usman punya nenek, punya lagi ke atasnya mama, nenek, kalau bersentuh nggak batal. Maka saya punya nenek saya bersentuhan sama saya tak batal. Gitu caranya, gampang. Setiap yang tak boleh menikah maka tak batal. Jadi ada pertanyaan, misalnya lah Pak Usman duda, misal Bu Irma, misal Pak Usman ini duda, punya anak laki-laki, Bu Irma janda, punya anak perempuan, menikahlah orang nih. Kira-kira kalau anak perempuan Bu Irma tadi bersentuhlah tangan orang nih, batal nggak wudhu Pak Usman? Saya ulangi, paham nggak kira-kira nih? Belum? Inilah payah karena belum makan nih, jadi apa? Pak Usman punya anak laki-laki, Pak Usman statusnya janda, duda. Aku pula jadi yang salah. Bu Irma janda, punya anak perempuan, menikahlah Pak Usman dengan Bu Irma. Pertanyaannya, anak gadis Bu Irma bersentuhan tangannya sama Pak Usman, batal nggak wudhu Pak Usman? Sementara itu kan bukan anak kandung Pak Usman. Oke, batal. Ya, saya jelaskan sedikit. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Jadi jawabannya enggak batal. Ya kenapa? Karena udah jadi istri Pak Usman. Setiap yang udah jadi istri Pak Usman, sampai kapanpun anak tadi itu nggak bisa menikah sama Pak Usman. Tapi kalau tak bisa menikah, tak batal. Paham? Setiap yang tak bisa menikah, nggak batal. Ya kalau itu tadi kan anaknya nggak bisa dinikahi karena emaknya udah dinikahi. Begitu. Paham? Nah, jadi ibu, iklan lagi, ayo lewat terus. Jadi ibu, kenapa suami istri itu batal? Pertanyaannya itu sederhana. Sekarang Pak Usman sama Bu Irma itu bisa nikah nggak? Bisa kan? Nggak ada larangan untuk menikah kan? Berarti karena disatukan karena pernikahan, bukan karena nasab. Itulah bedanya. Kenapa kalau garis keturunan itu nggak batal? Kenapa ibu sama bapak batal? Karena yang menyatukan bapak itu pernikahan. Kalau bapak enggak karena pernikahan, berarti bapak mahram, saudara. Paham? Paham nggak sampai sini? Saya ulangi lagi. Kenapa Bu Irma sama Pak Usman bisa menikah? Karena ibu bukan semahram. Kalau ibu semahram, maka tak boleh menikah. Dan yang tak boleh menikah kalau bersentuhan nggak batal. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nih sama ibu-ibu tadi nih tak ada hubungan keturunan senasab. Maka saya tadi ibu-ibu, tapi kalau yang ibaratnya udah berumur macam bibi kita nih ya, saya salam. Kenapa? Ibaratnya hitung-hitung macam nenek saya. Tapi kalau yang muda-muda, saya khawatir. Kenapa? Nanti timbul fitnah. Maka Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa di mahromin. Tidak dibenarkan dua orang laki-laki bersalaman, bersentuhan kecuali dengan mahramnya. Maka dosa-dosa yang kecil
kalau bisa kita tinggalkan, kalau bisa kita hilangkan. Kenapa? Debu kaca nih, kalau kita lihat, masuklah nempel debu sedikit, masuklah nempel debu kotoran sedikit, nggak kita bersihkan, kira-kira lama kelamaan kaca tuh makin terang atau makin gelap? Begitu juga hari ini dosa yang kita buat. Hari ini kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, akan lama kelamaan akan hilang kalau itu semua bisa kita jalani. Maka saya bangga dengan ibu-ibu. Kalau bisa saran saya, arisan ini udah berjalan 4 bulan, dibuat nama arisannya. Contohnya, nama arisan ini dibuat entah nama arisan Darul Quran ataupun apa nama yang kita ngerti aja lah. Entah Gansar, nama arisan Gansar mudah. Biar nama tuh menjadi doa untuk kita. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi, dicontoh orang banyak arisan-arisan kita nih. Karena saya bangga kenapa? Bapak, Ibu banyak kegiatannya pada hari Minggu, tapi bisa bersilaturahim, bisa kita berjumpa bertatap muka. Ini nikmat paling besar. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menyambung silaturahim, siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah, yang rezekinya mau diluaskan oleh Allah serta kematiannya ditangguhkan oleh Allah. Maksudnya matinya ditangguhkan tuh gimana Ustaz? Usianya 50 bertambah jadi 60, bukan. Tapi usianya 50, usianya 60, kalau dia meninggal dunia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang hidupnya mungkin di dalam keterpurukan, di dalam kesedihan, di saat orang lain punya pasangan, mau makan ada yang menanyakan, mau minum ada yang mengambilkan, jangan pernah bersedih dengan keadaan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala hari ini memberikan kita bukan tanpa alasan. Mungkin boleh jadi cinta pertamamu membawa luka, tapi cinta keduamu akan mendekatkanmu kepada surga. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Ibu-ibu kalau cakap sama anak bandal kali, dojal kali, jangan ibu marahi. Ini kadang-kadang ada emak-emak maki-maki anaknya, dasar kau anak, kebun binatang semua diucapkannya. Kalau mamaknya menyebutkan itu berarti mamaknya samalah macam ini kebun binatang tuh. Maka berucaplah yang bagus. Anak main hujan-hujan, musim hujan, udah sampai rumah jangan dimarahi. Doakan, jadilah kau bupati Serdang Bedagai. Doakan. Main lagi kotor-kotoran, lumpur nyari ikan nanggok di paya lombang, kotor. Doakan, jadilah kau camat kau. Doakan, amalkan macam gitu. Pulang lagi, celana koyak, celana kena getah. Doakan, jadilah kau kepala desa. Sebulan ibu amalkan gitu, yakin aku stroke ibu. Mana gak stroke? Nahan emosi aja Ustaz ya. Maka ibu, biar anak ibu, ini banyak yang punya anak nih. Bagus banyak anak. Kenapa gitu Ustaz? Karena Rasul mengatakan, ana mukasirukum anbiya yaumul qiyamah. Aku tuh bangga, kata Nabi, di hari kiamat nanti banyak umat-umatku. Maka jangan takut ibu punya anak banyak. Kenapa? Rezeki diatur oleh Allah. Selagi suami mau kerja, nggak malas-malasan di rumah, yakinlah rezeki itu akan ada. Azan berkumandang, kita break sebentar, biasa iklan. Udah, ibu sambil dinikmati. Yang saya jelaskan tadi kenapa suami istri itu batal, yang saya jelaskan itu pendapat Imam Syafi'i. Kita di Indonesia ini umumnya menggunakan mazhab Syafi'i karena kita Asia Tenggara, menggunakan mazhab Syafi'i. Adapun mereka kawan kita yang suami istri bersentuhan gak batal, mereka mengikuti pendapat Imam Hambali atau Imam Malik. Imam Malik. Jadi saya jelaskan sedikit. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada 4 imam yang masyhur.
Umumnya kalau kita berangkat haji atau umroh, itu di sana di Saudi Arabia mazhabnya Imam Hambali. Maka ibu perhatikan kalau ibu sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, kata imam. Imam tuh nggak ada yang menggunakan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Kenapa? Mazhabnya Hambali. Jadi gimana? Bismillahnya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dipakai kawan kita orang Muhammadiyah. Begitu juga masalah wudhu orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah suami istri nggak batal. Kenapa? Mengambil pendapat Imam Malik. Imam Malik itu yang batal itu kalau bersyahwat itu batal. Jadi kalau maaf ibu, kalau suami istri berpegangan, kemudian disentuhnya istrinya tapi nggak bersyahwat, nggak batal. Itu pendapat Imam Malik. Itulah yang diambil kawan kita orang Muhammadiyah. Maka tadi saya cerita sama Pak Usman. Pak Usman ini gurunya orang Muhammadiyah. Begitu suami istri ya boncengan, maaf katanya, melakukan di cumbunya istrinya nggak batal. Kenapa? Karena mengikut pendapat Imam Maliki. Yang pertama itu adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini di mana Ustaz? Imam Hanafi itu di Bangladesh, India, Turki, itu Imam Hanafi. Maafnya yang dikatakan batal itu gimana? Misal suami istri wudhu, melakukan hubungan jima baru batal. Jadi kalau nggak melakukan hubungan nggak batal. Tapi saya sampaikan banyak di antara kita nih memakai mazhab Syafi'i. Kalau sudah suami istri bersentuhan batal. Bu Jem pakai pendapat apa? Syafi'i kan. Nah tadi maka saya cerita. Jadi Pak Usman tadi bilang, saya ragu Ustaz. Guru saya udah kemana-mana, ke Medan segala macam. Saya pikir di sini tadi orang Syafi'i semua, rupanya ada pemahaman. Makanya gini, kita jangan mencampur adukkan mazhab tuh dalam satu ibadah kita. Untuk kemudahan misalnya, nggak boleh. Tapi satu harus ikut satu. Contohnya sholatnya Syafi'i, kemudian kita puasanya Syafi'i, kemudian dalam kita ibadah pun Syafi'i. Kalau kita campur-campur, kalau memang kita nggak tahu, bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah sama yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau dicampur-campur biar supaya mudah, itu yang tak boleh. Tapi pada hakikatnya Nabi pun melakukan itu. Makanya kenapa dukhul bisa batal? Dukhul itu jima, wudhu dia suami istri. Tapi yang membatalkannya itu hubungan baru batal. Kenapa bisa ada gitu Ustaz? Nabi pernah buat gitu. Yang kedua, udah berwudu, bersentuhan suami istri nggak batal. Kenapa? Kalau nggak bersyahwat. Tapi yang paling hati-hati itu mazhab Syafi'i. Mau nggak bersahwat, mau bersahwat, batal. Dan saya mengikut pendapat Imam Syafi'i. Adapun ibu-ibu kayak Pak Usman yang udah hari ini yang udah biasa, ya lakukan aja, nggak salah. Saya ulangi, nggak salah. Nabi pernah melakukan itu. Cuman tadi saya pikir ibu-ibu banyak ikut mazhab Syafi'i, maka saya jelaskan itu. Jangan saling menyalahkan. Kata Ustadz yang si Polan itu yang muda tuh batalnya Ustadz. Datang Ustadz yang itu palak lah, bilang sama dia nggak batal. Terakhir Ustadz sama Ustadz begaduh. Jadi saya luruskan ya Ibu ya. Mau ikut yang mana silahkan, boleh, karena Nabi pernah melakukan itu. Kalau Muhammadiyah kunut nggak ada. Kunut nggak ada. Kenapa nggak ada Ustadz? Ya karena mereka nggak mau mengikuti hadis selain dari Muhammad SAW. Ya berarti kunut itu bukan dari Rasul. Ya dari Rasul juga, tapi hadisnya tak kuat. Mereka tak mau. Jangan begaduh antara anak muda NU. NU itu kan mazhabnya Syafi'i. Kemudian Muhammadiyah itu mazhabnya Hambali. Begaduh masalah kunut. Kata orang Muhammadiyah kunut nggak ada. Kata orang NU kunut ada, berdebat sampai jam 2 malam. Terakhir sama-sama nggak sholat subuh. Baguslah awak yang nggak sholat subuh, kata orang itu nggak berdebat. Itu pun salah. Maka kita ini untuk memahami agama jangan dari satu sisi. Contoh kita mau kemana? Ke Rampah. Ada orang Serejo motong dari Bragai bisa ke Rampah.
Ada orang kampung pon, dia langsung ke Rampa. Jangan saling menyalahkan. Dua-dua bisa ke situ. Saya sering bilang 7 tambah 2 berapa, Bu? 9. 8 tambah 1 berapa? 10 kurang 1 sama semua kan? Nah, ujungnya sama. Makanya itu jangan saling menyalahkan. Maka kita harus berlapang dada yang tidak kita sepakati, dan kita beramal atas apa yang kita sepakati. Semua itu sama. Jangan sikit-sikit menyalahkan. Sikit-sikit kita menyalahkan masuk neraka. Macam neraka tuh punya dia aja. Emang dia panitia neraka? Yang masuk surga tuh guru dia, istri dia, sama emak dia. Lainnya masuk neraka. Kan gak boleh macam gitu. Maka dengan kita bersilaturahim, Ibu, mudah-mudahan hari ini yang kita pelajari, hari ini yang kita paham, dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, dalam pertemuan ini, umur kita tuh bukan maksudnya 50 kemudian mati kita bertambah jadi 10 tahun jadi 60, bukan. Tapi nanti dengan kita silaturahim, usia kita tuh berkah. Usia kita tuh pulang kepada Allah berkah. Maka kalau makan, apa doa makan, Bu? Allahumma terus iya, pertamanya itu ada barik lana ya. Apa arti barik itu? Berkah. Maka berkah itulah yang kita minta. Apa itu berkah, Ustaz? Berkah itu contohnya gini. La yabrukul ibil. Artinya apa itu? Kalau unta tuh duduk ke tanah, di sekelilingnya itu dapat berkah. Bulunya jatuh, kemudian susunya jatuh, kemudian kotorannya jadi obat. Maaf, kencing unta itu jadi obat. Jadi sekeliling itu mendapat berkah. Maka Ibu kalau dapat berkah umur, berkah rezeki. Rezeki itu bukan hari ini kita jualan modal 500.000 dapat untung 2 juta, bukan. Berkah itu enggak selamanya seperti itu. Anak kita mungkin hari ini jadi ranking di sekolah. Anak kita sehat-sehat. Orang masuk rumah sakit Sultan Sulaiman kena corona, covid. Awak enggak kena. Kenapa? Berkah. Maka dengan bersilaturahim jangan pernah putuskan. Silaturahim disambung, apalagi ini dulur KB kan, Bu? Dulur besar, maka jangan pernah kita untuk memutuskan tali silaturahim. Nabi mengatakan orang yang banyak pahalanya, orang yang banyak ibadahnya, tapi nggak masuk surga. Jadi Ustaz masuk neraka. Kenapa? Satu di antaranya adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terlebih yang memutuskan itu adalah hutang. Maka hati-hati sama hutang. Kadang-kadang orang yang dihutangi sekarang malah yang meminjamkan itu macam yang berhutang. Betul, Bu? Yang betul pengalaman itu. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Kadang-kadang hubungan kita bagus karena dia minjam uang kita 500.000, kita pun perlu uang. Yang mengutangkan ini bukan dia nggak mau nagih, tapi dia menjaga perasaan yang berhutang. Dan yang berhutang pun harus perasaan sebelum diminta dikasih. Ini kadang-kadang nomornya pun aktif dimatikan. Datang ke rumah mama, mana piji wa. Sekali datang lagi maghrib, mana mama piji wa. Cepat-cepat ngumpat rupanya di balik pintu. Gitu ngumpat nampak pula jempol kakinya. Dibilang sama uak tuh, bilang sama mamamu kalau piji jangan lupa bawa jempol kaki. Yang pengalaman ketawa. Maka Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Ustadz yang bisa meluaskan rezeki, salah satunya adalah bersedekah. Hari ini makanan-makanan yang disajikan untuk kita, kalau kita kumpulkan berapa banyak dana nih. Ngeteh kita, ada kue ini, kue apa namanya nih? Bugis. Ini kuenya dari ubi. Tanya itu tuan rumahnya. Kalau biasa orang pakai pulut nih pakai ubi. Kenapa Ustaz tahu udah aku makan tadi? Enak. Kalau kita kumpulkan berapa dananya, tapi rezeki itu ada. Maka Ibu, Nabi mengatakan Sayyidul arzaqo nabi sodako. Pancinglah rezeki itu dengan apa? Bersedekah. Hari ini kita makan, hari ini kita kunyah. Kita kunyah masuk ke dalam badan,
badan kita itu mempunyai energi. Energi itu ada karena darah memompa di jantung menyemprot ke otak. Maka otak kita tuh akan menjadi pikiran yang positif. Tapi kalau yang dimakan dari yang haram, maka jangan salahkan anak kita payah menangkap pelajaran agama. Anak kita nggak bisa mengaji. Kenapa? Salah satunya ada makanan haram. Maka pancing rezeki dengan bersoda. Cuman kadang-kadang emak-emak nih, kalau dia undangan bu, ya Allah, ada duit di situ 100, duit 50, duit 20, kemudian duit yang kecil-kecil. Sanggup dia tuh ngambil Soekarno, gambar Soekarno, dimasukkan ke dalam amplop, dilem, nulis alamatnya itu pun lengkap kurang lengkap. Kenapa? Kalau nanti ibu itu ngewo, pesta, balik yang 100.000, betul? Nulis lengkap, nulis alamat lengkap kurang lengkap. Contoh, Irma, titik 2, alamat, Payalombang, kecamatan Tebing Tinggi. Enggak, alamat Tebing Tinggi. Baru kotanya itu masuk Serdang Bedagi. Kabupaten Serdang Bedagi. Baru Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nangisore ditulis merdeka. Kenapa lengkap kurang lengkap? Besok pulang kalau ada pesta. Tapi pernahkah kita berpikir kalau ada tangga kita kemalangan, naruh di dalam baskom yang ada berasnya itu pun ngerogoh kantong jeru kurang jeru. Gitu diambil gambar Patimura bawa kelewang. Itu pun ditaruhkan di dalam beras tuh biar nggak konangan ditimbun. Ngasih 1.000 perak. Cerita sama kawan opo yuk. Aku ingin ngerendang jengkol. Iya enak yuk jengkol. Nggak naik pun jengkol, makan minum nggak terasa nghabiskan aqua gelas 5. Ya aqua gelas itu kan ecerannya gopek. Dia nyumbang 1.000. Tumpur 1.000 gopek. Apa kata mayatnya? Nyesel aku meninggal wah. Kadang kita kalau pesta maaf bu, 3 hari, 4 hari sebelum pesta udah pasang taratak di depan, betul? Ditanya sama orang, lo yuk kok wis masang taratak? Lo kowe nggak ngerti, nopo yuk? Anakku kan arak pesta, sopo yuk? Mariani. Arak nikah, oh anak Yayu sing paling kecil, iya. Harus sopo yuk? Mariono. Oh jadi Mariani sama Mariono nikah ya yuk? Iya. Orang mana Mariono? Orang Aceh. Tapi pernahkah kita berpikir kalau sudah seminggu 3 hari kita pasang teratak STM depan rumah? Nggak pernah. Tanya orang, lo yuk kok wis masang tenda STM? Ya bapakmu kan di rumah nang kamar wis watu-watu. Rasaku 3 hari lagi ninggal lah ikut. Nggak pernah kita berpikir menyiapkan untuk kematian kita. Maka ibu, kematian itu nggak bisa diukur dengan tuanya. Ada anak-anak kecil macam gini meninggal, yang muda-muda meninggal. Pernah rupanya kita tengok, yang meninggal itu tua-tua. Ada juga, tapi kebanyakan yang muda-muda meninggal. Ya tengok pembalap-pembalap itu, anak muda apa ada nenek-nenek sama kakek-kakek naik kereta balap-balap? Kan nggak ada. Ada juga sambil dengarkan ceramah, nyender-nyender, meninggal. Ya jangan pucat gitu lah Bu Irma. Ya kematian ini nggak pernah tahu kita. Maka dengan kita bersedekah, dengan kita memberikan kepada orang lain dengan ikhlas, maka itu pula nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, tak pala panjang yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa, perdana saya tampil di sini, saya berikan ceramah tausiah ini. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Baik itu seputar yang saya ceramahkan tadi, ataupun ada di luar itu, boleh saya persilahkan kepada ibu dan bapak. Bukannya Pak. Jadi kalau menurut Imam itu sapi kalau meninggal salah satu di antara kita, kalau entah mencium apa itu batal Pak? Iya. Yang lain ada?
Nah, satu dulu ya, yang lain mah ada mau tanya. Jadi ibu, dalam kita mencium istri itu nggak batal. Adapun yang berpendapat air matanya itu jatuh nggak boleh, itu enggak. Kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia itu terputus daripada hukum dunia. Contoh, wudhu itu yang mewudhukan tuh Bilal atau anaknya? Ada yang Bilal, kebanyakan Bilal. Anak tuh tak sanggup kadang memwudhukan anaknya, kecuali memang anaknya tabah kuat. Bilal tuh perempuan, kalau perempuan iya, Bilal perempuan memang, laki-laki Iya. memang. Tapi maaf, Bilal tuh kadang dia membuka, boleh dia menampakkannya, boleh dia melihatnya. Padahal itu bukan saudara sekandung. Dan yang mencium itu siapa? Suaminya sendiri. Apa pernah kita bojo orang lain nyium? Entar aku yang nyium. Wes tinggal pun rebutan kan nggak aineng. Boleh, karena dia sudah berlepas daripada hukum dunia, boleh, nggak masalah, didoakan. Apalagi ketika kita memasukkannya, maaf cerita, ketika jenazah itu perempuan, yang memasukkan di dalam kubur itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Maaf cerita, tersentuhnya mukanya, tersentuhnya kira-kira ada terbuka lehernya. Kalau memang itu batal, nggak boleh, mungkin dia diangkat lagi. Kenapa, Wak? Tersentuhku batal, diangkat lagi, mandikan lagi. Jadi setiap orang yang sudah pulang ke rahmatullah, maka fardu kifayahnya tetap dijalankan. Yang pertama itu adalah memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkannya di perkuburan muslim. Bahkan ibu, semenjak corona ini, kalau orang yang terjangkit corona, ketika dimandikan sama Bilal mayit, jenazah itu kemungkinan bisa mengenai orang yang memandikannya. Bahkan itu pun dihilangkan satu. Apa itu Ustaz? Memandikan. Dia kadang nggak dimandikan. Kenapa? Kalau dimandikan, air itu terkena daripada orang yang memandikannya. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena dalam keadaan seperti ini, Islam nggak menyulitkan pemeluknya. Ibu tersesat di hutan. Di hutan tuh nggak ada makanan lain, maaf, kecuali babi. Boleh ibu makan babi? Boleh, untuk menyelamatkan ibu. Ibu, kalau di dalam hutan, pilihnya dua, mati atau makan babi. Ibu pilih mana? Ibu? Ibu ini pilih makan babi gitu. Betul. Berarti sepakat kan? Sepakat semua arisan ini makan babi. Iya, jangan ceritanya di hutan. Jadi sepanjang ibu di dalam hutan makan babi boleh. Tapi ingat, secukupnya untuk menyelamatkan dari mati. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Janganlah engkau bunuh dirimu kepada kebinasaan. Janganlah engkau bunuh dirimu kepada kebinasaan. Artinya untuk menyelamatkan hidup boleh kita makan babi, tapi dengan secukupnya. Nggak lama kita makan babi, terserahlah mau dicolek pakai kecap, mau dicolek pakai saus, terserah. Nggak lama tuh datang kawan kita bawa pisang. Bro, Kak, eneng pisang iki. Enggak lah, enak pula babi. Itu pula yang tak boleh. Jadi menyelamatkan itu, hari ini penyakit, terlepas dari itu boleh. Jadi yang tadi itu jawabannya boleh. Adapun ustadz lain mungkin menjawabnya tak boleh, mungkin dia punya dalil yang kuat. Tapi di antara kita, mana yang paling kita yakini silahkan. Jangan macam Pak Usman tadi bilang, saya jadi ragu Ustaz. Dalam beramal tuh tak boleh ragu-ragu. Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada yang tidak meragukanmu. Ada yang ragu, ada yang tidak ragu, pilih yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain yang mau bertanya? Bu, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Tuan rumah? Satu lagi Pak. Ini. Tentang utang. Ya. Umpamanya kita mengutangi seseorang. Ya. Tapi kita nggak mau melupakan, mengikhlaskan gitu. Ya. Itu kan nanti di akhirat kita akan, kalau kita nggak kita tagih, Mana itu hukumnya, Pak? hukumnya kemana gitu? Kita supaya ikhlas gitu. Jadi ibu ada dua. Kalau kita mau menyelamatkan dia Pak, kita minta ke rumahnya, kita datangi dia. Ya. Harus diminta. Kalau kita mau menyelamatkan dia, tapi andai pun kita nggak dibayar nanti sama dia, tapi kita sudah ikhlas, itu sudah hilang di hadapan. Ngerti? Kalau Dengan catatan dia hutang sama kita, nggak dibayar-bayar.
kita pun minta malas. Kan gitu. Wis lah, ku ikhlaskan aja. Kan gitu. Mudah-mudahan hutang tuh tak sampai lagi ke akhirat. Tapi kalau sudah Bapak minta, Bapak pun tak ridho, aku nggak mau. Soalnya dulu dia manis sekali, janjinya manis sekali, udah sekarang aku jadi macam gini. Nanti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita yang waktu SD, ibu waktu SMP makan gorengan 1, makan gorengan 5, bilangnya makan 2, padahal makan 6. Nah, cari tukang gorengan tuh, kalau masih ada dia datangi. Kalau udah nggak ada dia niatkan. Berapa dulu? Kira-kira 5.000. Awak lebihkan aja 10.000. Taruh di masjid. Taruh di mana? Artinya apa? Niatkan awak bayar utang untuk dulu masukkan ke dalam kotak infak untuk umat. Hari ini kita yang jadi pejabat, kita jadi kepala desa. Berapa banyak masyarakat di desa tuh awak korupsi uang umat tuh, itulah yang kita minta maaf. Jadi kalau udah nasi udah jadi bubur, minta maafnya gimana? Sebanyak uang yang engkau ambil korupsi, engkau pulangkanlah. Tapi jangan bilang-bilang sama BKM, Pak, aku ingin korupsi pula. Jangan, kita sama Allah saja. Tapi kalau macam bapak tadi untuk menyelamatkan dia datang ke rumahnya, dibayarnya pula nggak jadi itu sampai ke akhirat. Tapi kalau dia memang diminta nggak bisa juga, adalah aku memang nggak bisa kali lupakan. Kita jumpa nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kau selesaikanlah. Maka nanti ada orang yang banyak pahalanya tapi masuk neraka. Kenapa? Rupanya dia banyak utang sama orang di dunia. Ada pahalanya 100 kilo misalnya. Dikasihkanlah sama bapak nih 5 kilo, berkurang jadi 100, jadi 90. Ada lagi utang sama ibu, dikasihkan 5 kilo, hilanglah jadi 90. Utang-utang orang, terakhir dia minus, nggak cukup pahalanya masuk kepada surga, malah masuk ke dalam neraka. Begitu Pak. Jadi untuk menyelamatkannya kita minta sama dia. Kalau nggak bisa juga kita minta, nanti jumpa di pengadilan Allah Subhanahu. Kalau kita ikhlaskan gitu aja tanpa kita minta, baru nggak bisa itu. Kalau kita ikhlas, kita bilang langsung lebih bagus. Contoh Pak Usman. Pak Usman, Bapak nggak bisa bayar, nggak bisa. Ya udahlah Pak. Kalau memang ada rezeki Bapak bayarkan sama saya. Tapi kalaupun nggak ada, karena aku tengok Bapak pun kerja semenjak corona ini pun nggak ada pemasukan. Aku ikhlas Pak. Bapak bilang sama dia lebih bagus. Bapak di rumah saja nggak bilang sama dia. Allah tahu nggak hati kita? Tahu, insya Allah akan diikhlaskan, akan mendapat balasan dan ganjaran pahala lebih besar untuk Bapak yang mengikhlaskannya, membantu orang untuk hidup di muka bumi Allah, dapat pahala yang besar. Pak Usman? Iya. Tentang meninggalnya si istri ya. Iya. Kita kan menurutnya itu tadi dibilang sangat benar ataupun semua itu seragam. Kan kalau saya kan memang enggak di sama Bilal, jadi macam mana supaya dibilang sama orang. Maksudnya saya nggak sama Bilal, maksudnya gimana nih? Saya sendiri gitu yang mandikan semua. Oh, nggak kepala sama Bilal gitu? Karena kan saya pelajaran dari Muhammadiyah kan nggak boleh sama orang lain. Jadi pertanyaannya, Ya, boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu. Ya ini lain lagi, pulang lagi kepada pemahaman kita. Dulu. Karena kalau orang Muhammadiyah kan nggak ada Bilal, nggak ada Najir, segala macam lah gitu ya kan. Itu semua tahu sendiri gitu. Jadi yang mandikan Bapak sendiri. Iyalah. Kalau Bapak ngerti nggak masalah. Takut kita karena nggak ngerti dan jadinya bukan malah benar, kan gitu. Kan begitu. Memandikan itu. Jadi kalau misalnya suami kan boleh untuk istrinya, dan sebaliknya istri boleh juga memandikan suaminya. Karena di organisasi, saya pikir Muhammadiyah NU itu hanya sebatas organisasi, sekelompok. Yang jelasnya kita itu Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan membeda-bedakan. Ini mentang-mentang orang Muhammadiyah habis meninggal nggak ada kenduri, nggak ada bacaan-bacaan 3 hari, 7 hari, nggak boleh kita macam ngubur ayam ya, nggak boleh. Dan orang Muhammadiyah nggak boleh juga menyalahkan orang-orang kita yang ada kenduri, yang ada tahlilan. Mungkin di antara kita inilah dengan perbedaan itu mendatangkan kebersamaan. Saya pikir taman itu kalau semuanya itu bunga mawar, nggak ada bunga lain, kira-kira indah nggak bunganya? Dengan adanya bunga tai ayam, dengan adanya bunga, sekarang ini kan musim bunga, musim bunga lompong,
mungkin bunga itu akan menjadi indah. Begitu juga. Maka jawaban saya, silahkan saja ya tafadhol, yang pemahaman mereka Muhammadiyah seperti itu ya nggak masalah, saya pikir nggak ada yang perlu dipermasalahkan, ya boleh, karena pemahaman kita ini kan berdasarkan dari dalil paling kuat itu Al-Quran, di bawahnya itu hadis, baru ada ijma, ada qiyas dan seterusnya. Jadi gimana Pak? Saya tahu orang nanti bilangnya nggak di Amerika, nggak di apa, kan Makanya saya bilang, saya pun kawan saya banyak Muhammadiyah. Jadi begitu, saya pun dulu 6 tahun saya SD di SD Muhammadiyah. Bacaan kita dengan Muhammadiyah itu agak berbeda. Kalau kita baca iftitah itu Allahu Akbar kabiro sampai habis. Kalau mereka Allahumma ba'id sampai habis. Apakah ini tidak dari Rasul? Yang Allahumma ba'id itu dari Rasul. Kemudian Allahu Akbar kabiro itu dari sahabat Rasul. Jadi Rasul punya sahabat. Ketika Rasul baca Allahumma ba'id, kemudian ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabiro. Kemudian setelah itu Nabi bertanya, habis sholat ya Rasul, ya sahabatku, siapa tadi yang baca? Manil qail? Angkat tangan sahabat, aku ya Rasul. Marah Rasul? Enggak. Apa kata Rasul? Innaha futihat abwabas sama. Sesungguhnya kata Rasul, terbuka pintu-pintu langit, wa abwabal jannah, terbuka pintu surga. Nabi enggak bilang kau baca tadi salah, jangan kau baca lagi. Itu artinya kenapa orang Muhammadiyah membaca doa kita Allahumma ba'id. Apakah berarti Nabi Muhammadiyah? Bukan juga. Ya kita ada pendapat ini, ada pendapat ini, silahkan kita pilih yang mana. Yang jelas kita nggak saling menyalah. Saya nggak menyalahkan Pak Usman. Maka tadi saya jabarkan begini. Dan mereka boleh. Ya kita yang NU pun juga boleh. Buktinya kita hari ini bersilaturahim bersama, berlapang dada. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tuan rumah nggak ada mau bertanya? Satu lagi mau tanya Pak. Ya tanyalah, mumpung gratis ini. Iya. Kalau kita menyewa lahan tanah wakaf orang Kristiani, apa hukumnya Pak? Dalam sesuatu itu dalam usul fikih al aslu fil asya'i baham. Hukum sesuatu itu boleh. Jadi hukum semua sesuatu itu boleh. Udah? Semua sesuatu itu hukumnya boleh. Cuman kita tinjau lagi. Ibu, ada unsur di situ zulma enggak? Zulma itu zalim. Zalim di sini artinya dalam satu sisi merugikan orang lain. Kedua, ada unsur gambling enggak? Judi di dalamnya. Kalau enggak ada, boleh. Kemudian yang ketiga, ada unsur riba enggak? Enggak ada, boleh. Jadi pertanyaannya, ibu menyewa tanah wakaf Orang Kristiani. untuk apa? Lahan apa ya? Tanaman. Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Ali bekerja dengan orang non muslim. Ali itu siapa? Menantu Rasul. Ali itu menikah sama anak Rasul. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah menikah sama Ali. Ali susah menimba mengambil upah di tempat orang non muslim, bukan agama Islam. Lalu datanglah Fatimah kepada Rasul, ya ayah, kami susah kali. Gimana nih? Dikasih uang sama Rasul? Enggak. Kalau engkau susah, apa kata Nabi? Baca Alhamdulillah, baca Allahu Akbar, Subhanallah, baca 33 kali. Maka kenapa kita Subhanallah, Subhanallah, suruh berzikir. Jadi jawabannya enggak masalah. Kalau itu ditanam kan untuk kita jual, enggak masalah. Yang enggak boleh tuh kita kuburkan keluarga kita tuh di tanah orang tuh. Karena pekuburan muslim kan ada. Ngapain pula kita tanamkan di situ? Walaupun sebenarnya tanah itu semuanya sama, tapi kan ada tempatnya masing-masing. Apalagi menimbulkan fitnah, bertengkar. Kenapa non muslim bisa masuk ke sini? Kalau bisa, ibu menyewa itu, ibu tanam, kemudian dengan akhlak ibu bagus, mereka awalnya non muslim berubah, berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lebih mantap, Ibu Jum. Bibi ada mau nanya, Bibi? Bibi ada mau nanya? Gak ada. Kalau nggak ada mau nanya, udah kita tutup. Mukanya udah lapar semua nampaknya. Ya, jadi
Ibu, bagi kita yang pemahamannya ada doa bersama, silahkan berdoa, angkat tangannya. Bagi kita yang enggak pemahamannya ada tak berdoa bersama, ya enggak apa-apa. Karena di antara kita nih semua itu sama, ya. Termasuk saya jelaskan sedikit, kalau kita Muhammadiyah Pak Usman, doa bersama itu enggak ada. Ya. Doa bersama itu enggak ada. Maka kita yang pahamnya sama, ya, angkat tangannya untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina wa umura ulama'ina wa umura jama'atina ya Rahman ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya, Ibu, ayah Anda sekalian, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kedua tangan 10 jari 11 dengan kepala saya. Insyaallah, makasih Bu, langsung datang. Apabila ada kata-kata yang tak tepat pada tempatnya atau adat istiadat di keluarga Ibu, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua keluarga ini tak ada yang kurang sehat semuanya. Amin. Dan rezeki yang jauh didekatkan dan yang dekat disampaikan. Hari ini yang jualan es, perilah hujan nampaknya. Mudah-mudahan di samping itu rezeki akan bertambah dan kita semua makin sehat walafiat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.